bahasa yang selalu digaungkan apabila dua tokoh lah. Kalau dua tokoh ini baik, maka umat akan baik, yaitu al-ulama dan umara. Saya mencoba menanggapi hal ini secara pribadi. Tolong dibedakan pendapat yang kalau ada nanti di pihak Majelis Ulama Provinsi Riau. Jadi ini komisi fatwa ini itu haknya Majelis Ulama Provinsi Riau. Saya menyampaikan adalah dalam sikap pribadi saya, bukan mengatasnamakan MUI, Komisi Fatwa Provinsi Riau. Jadi yang disumber itu kan kawan-kawan semua itu. Buya Gus Rizal itu kawan, sahabat saya. Kalau dalam kekeluargaan, adik bagi saya. Kenapa saya bilang demikian? Kalau tak salah 1 tahun apa 2 tahun tuh saya berada di Kairo, Mesir, beliau baru datang. Jadi adik dan kawan. Ustadz Jal Fathullah, Ustadz Zulkifli Ali, ini semuanya kawan. Ustadz Abdul Somad itu jauh di bawah saya. Kalau tak salah ketika 1 tahun saya pulang, beliau baru berada di Mesir. Ya, tapi bagaimanapun semuanya kan ikhwan kita ini. Ikhwan sama-sama alumni Al-Azhar. Jadi berkiprah dalam berbagai bidang. Polemik ini tergambar dalam pikiran saya ketika terjadi polemik antara kaum adat dengan kaum ulama. Ada sedikit polemik antara kaum adat dengan kaum ulama. Walaupun ini tidak sampai pada tingkat substansi yang seperti dulu, tapi ini beririsan seperti sejarah lama sedikit banyaknya. Terjadi perbedaan pendapat antara kaum adat dengan kaum ulama. Memang konteksnya beda. Kalau dulu kan tentang masalah fikih, kalau ini kan agak sedikit beririsan dengan masalah politik. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu adalah ini barangkali untuk perbaikan ke depan. Tidak adanya komunikasi sebelumnya atau antisipasi adanya hubungan atau kesepakatan antara MUI dengan ya bisa jadi Panwaslu, tapi apakah bisa ini dijadikan satu meja? Karena kan konteksnya dan gawe masing-masing berbeda. Tapi bagaimanapun ini kan pandangan saya. Kenapa dulu tidak ada kesepakatan atau inisiasi dari pihak-pihak untuk berkumpul antara MUI dengan partai politik termasuk para calonnya. Jadi ada batas-batas yang disepakati supaya ini jangan dilanggar. Jadi ini kan jadinya kaget. Ya, kaget umat pun jadi heboh juga sedikit banyaknya pandangan saya. Sehingga polemik ini tidak terjadi kalau ada kesepakatan dari awal. Kemudian saya menyikapinya dihimbau kepada masyarakat karena ini kan permintaan diajukan kepada MUI untuk meminta semacam ifta atau fatwa. Jadi kalau memang ini sebuah permintaan dan itu yang menjadi sikap Majelis Ulama Payakumbuh atau katakanlah Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat, ya kalau memang itu permintaan serahkan kepada beliau. Ya, kalau ditantang pula apa yang dikeluarkan oleh MUI, ini kalau menurut saya nggak etis. Kita meminta fatwa diberikan oleh MUI fatwa, malam menolak atau mengkritik, berarti itu meminta sesuatu yang diminta kepada MUI untuk dilegalisasi apa yang menjadi permintaan dia. Itu nggak mungkin. Ya kurang etis lah. Kalau tidak kurang adab, kurang etis. Nampakkan haibah kita.
sopan santun kita kepada ulama. Saya yakin Buya Gus Rizal dengan kawan-kawan yang di Majelis Ulama di Sumatera Barat, ya khususnya Payakumbuh, tentu beliau mengambil sebuah sikap itu bukan mengatasnamakan pribadi. Saya yakin beliau ini sudah mengeluarkan semacam pandangan, ya iza ta'arada mufsadatani ru'ya a'zamuhuma. Kalau berbenturan dua dilema yang barangkali kedua-duanya ini memang perlu perhatian, maka salah satu dilema yang paling sulit untuk dilakukan tentu dihindarkan, artinya mengambil sikap mana yang resikonya lebih besar itu yang dihindarkan. Jadi saya kira Buya Gus Rizal dengan kawan-kawan di Majelis Ulama Payakumbuh tentu sudah memberikan sikap hal seperti itu, karena memang terlalu jauh nanti para al-ustaz kemudian kalau nanti Majelis Ulama tidak independen ikut dukung-mendukung, barangkali menurut mereka itu nanti ada stigma negatif kepada Majelis Ulama. Jadi serahkan kepada beliau kalau memang itu sikapnya. Saya yakin orang-orang ini kan semuanya buya-buya kita. Jadi iza ta'arada mufsadatani ru'ya a'zamuhuma. Jadi sudah diantisipasi mana yang paling berat resikonya. Kemudian barangkali buya-buya kita yang berada di Majelis Ulama Sumatera Barat itu mengambil sikap al-khuruj minal khilaf mustahabun. Jadi mengantisipasi stigma negatif kepada Majelis Ulama dari nanti pada menimbulkan polemik nanti kan, maka mengambil jalan wasatiyah, jalan tengah, daripada nanti menimbulkan polemik lebih baik mencari jalan yang tidak menimbulkan polemik. Ini kan sikap fikih juga ini, daripada menimbulkan polemik lebih baik menghindar. Jadi saya yakin ini sikap yang bagus juga yang diambil oleh Majelis Ulama Provinsi Sumatera Barat atau MUI Payakumbuh. Kemudian ya barangkali saran juga, karena saya akan mendengar di media Buya Gus Rizal itu menyampaikan kalau itu menyangkut kemaslahatan keumatan, maka Majelis Ulama tentu tidak akan menolak. Artinya beliau dengan para anggota-anggota Majelis Ulama itu lebih mengutamakan untuk kebaikan keumatan. Tetapi perlu juga dipertimbangkan, apakah memilih pemimpin itu juga tidak bahagian dari keumatan. Jadi kalau memang demikian, umpamanya al-wasail hukmul maqasid, media yang digunakan untuk kepentingan umat juga perlu diperhatikan oleh MUI. Istilah bahasa Minang, jangan bekok jalan dianjak orang. Awak banyak mayoritas Muslim, kemudian tidak bergeming dan tidak bisa berkiprah apa-apa di dalam sistem kepemerintahan. Jadi barangkali ini juga bagian keumatan. Tetapi ini kan saran. Barangkali tentu Buya Gus Rizal dan kawan-kawan itu bukanlah orang yang tidak mengerti. Apa yang disampaikan tentu sudah banyak pertimbangan. Simpanim nanas iza soluha soluhan nas. Ya, ini kan bahasa yang selalu digaungkan apabila dua tokoh lah. Kalau dua tokoh ini baik, maka umat akan baik, yaitu al-ulama dan umaro. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai tanggapan pada pagi hari ini sebagai menyikapi polemik yang ada di Sumatera Barat. Dan juga barangkali para ustadz juga berpikir panjang, apakah ini bahagian dari ikut campurnya para ulama dalam berkampanye, atau barangkali ada momen-momen tertentu yang bisa
para ustadz dan para kiai berkiprah dalam bidang politik. Dan saya insya Allah ini tahun 2026 akan juga ada ceramah di Sumbar. Jadi hubungan emosional saya dengan Sumbar itu belum hilang. Di samping memang saya lama di Sumbar 22 tahun, itu kan bukan sedikit itu masa yang dilalui. Belum lagi ketika mondok. Jadi saya dengan Sumbar itu istilahnya bak tulang do dagiang. Jadi salam kepada kawan-kawan Nanado di Sumbar. Marilah kita sama-sama berkiprah untuk umat, mencari jalan solusi yang terbaik. Kemudian ya saya sangat menyayangkan ini terlalu banyak diekspos sehingga nanti tanggapan orang baik terhadap para ulama maupun kepada partai politik menjadi negatif. Ya insya Allah lah, semoga ada jalan yang terbaik. Salam untuk kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.